321011188. Kelas J akan mempresentasikan materi tentang manajemen kelas. Yang pertama, konsep dasar manajemen kelas. Yang kedua, pendekatan dalam manajemen kelas. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan belajar. Dan yang keempat, pengaturan ruang kelas. Kita bahas yang pertama, konsep dasar manajemen kelas. Manajemen kelas merujuk pada serangkaian strategi, kebijakan, dan tindakan yang diambil oleh seorang guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan kondusif. Tujuan manajemen kelas adalah untuk menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran, memotivasi siswa, mengelola perilaku, dan mengoptimalkan waktu pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ini melibatkan beberapa aspek, termasuk perencanaan pembelajaran, penetapan aturan dan ekspektasi, pengelolaan interaksi di kelas, pengaturan fisik ruang kelas, dan penerapan strategi pengelolaan perilaku. Manajemen kelas bukan hanya tentang mempertahankan keteraturan, tetapi juga membangun hubungan positif antara guru dan siswa, menciptakan iklim kelas yang aman, serta mengakomodasi kebutuhan individu siswa. Dengan menerapkan manajemen kelas yang efektif, guru dapat menciptakan lingkungan di mana proses belajar mengajar berlangsung secara lancar, dan siswa dapat mencapai potensi pembelajaran mereka secara optimal. Masuk pada materi kedua, pendekatan dalam manajemen kelas. Terdapat beberapa pendekatan dalam manajemen kelas yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengelola dinamika kelas. Beberapa pendekatan umum meliputi yang pertama, yaitu pendekatan otoritatif. Guru mengambil peran otoritatif dan memegang kendali penuh atas kelas, meskipun memberikan arahan yang jelas. Guru juga membuka ruang untuk berpartisipasi siswa. Yang kedua, pendekatan demokratis. Keputusan diambil secara bersama antara guru dan siswa. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berkontribusi dalam pembuatan keputusan kelas dan menciptakan lingkungan yang lebih demokratis. Yang ketiga, pendekatan laissez-faire atau kebebasan, di mana guru memberikan kebebasan yang lebih besar kepada siswa dalam mengelola diri mereka sendiri. Siswa memiliki otonomi lebih besar dalam pengaturan pembelajaran dan tugas-tugas mereka. Yang keempat, ada pendekatan kolaboratif, di mana guru bekerja sama dengan siswa untuk menciptakan norma kelas, aturan, dan tujuan pembelajaran. Kolaborasi ditekankan untuk membangun hubungan yang positif dan keterlibatan aktif siswa. Yang kelima, pendekatan behavioristik, menggunakan prinsip-prinsip behaviorisme untuk merancang aturan yang jelas dan memberikan konsekuensi sesuai dengan perilaku siswa. Penguatan positif dan peneguran digunakan sebagai alat pengelolaan perilaku. Yang keenam, pendekatan humanistik, menekankan pada kebutuhan individu siswa dan pengembangan potensi mereka. Guru memahami dan merespon kebutuhan emosional dan psikologis siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Yang ketujuh, pendekatan tanggung jawab bersama, di mana mendorong rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif siswa dalam mengelola kelas. Siswa diikutsertakan dalam penetapan aturan penilaian dan perencanaan pembelajaran. Guru dapat memilih atau mengkombinasikan pendekatan ini sesuai dengan karakteristik kelas dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan belajar, melibatkan serangkaian tindakan untuk menciptakan kondisi atau suasana yang kondusif bagi proses pembelajaran. Beberapa aspek pengelolaan lingkungan belajar mencangkup: yang pertama, penciptaan suasana positif, menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung memotivasi siswa untuk belajar. Ini melibatkan senyum, sapaan, dan sikap positif dari guru. Yang kedua, penetapan aturan dan ekspektasi, menetapkan aturan kelas yang jelas dan ekspektasi perilaku siswa. Aturan ini membantu membentuk norma kelas dan menciptakan disiplin yang konsisten.
Yang ketiga, pemberdayaan siswa. Memberikan siswa peran aktif dalam lingkungan belajar. Ini dapat mencakup memberikan tanggung jawab tertentu, memfasilitasi diskusi dan mendorong partisipasi. Yang keempat, manajemen konflik. Mengatasi konflik dengan pendekatan yang konstruktif, guru dapat membimbing siswa dalam menyelesaikan konflik, mempromosikan pemahaman, dan menciptakan hubungan positif. Yang kelima, dukungan emosional. Memahami dan merespon kebutuhan emosional siswa, memberikan dukungan emosional dapat menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam lingkungan belajar. Yang keenam, pengaturan fisik ruang kelas. Menata ruang kelas fisik kelas agar mendukung pembelajaran, ini termasuk penempatan meja, kursi, serta penyusunan materi pembelajaran dan sumber daya pembelajaran. Yang ketujuh, pengelolaan waktu. Efisien dalam penggunaan waktu pembelajaran, guru perlu merencanakan kegiatan pembelajaran, istirahat, dan transisi dengan baik untuk memaksimalkan waktu yang tersedia. Yang kedelapan, komunikasi terbuka. Membangun komunikasi terbuka antara guru, siswa, dan orang tua. Komunikasi yang efektif membantu mengatasi masalah dan memperkuat keterlibatan stakeholders. Pengelolaan lingkungan belajar yang baik menciptakan kondisi yang mendukung fokus, partisipasi, dan perkembangan positif siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, materi keempat, pengaturan ruang kelas. Pengaturan ruang kelas mencakup penataan fisik dan organisasi berbagai elemen di dalam kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang efisien dan kondusif. Beberapa aspek penting dalam pengaturan ruang kelas melibatkan: yang pertama, penempatan meja dan kursi. Menata meja dan kursi sedemikian rupa untuk mendukung interaksi antara siswa, memastikan pandangan yang baik terhadap papan tulis, dan menciptakan ruang untuk kegiatan kelompok atau individu. Yang kedua, papan tulis dan materi pembelajaran. Menempatkan papan tulis, proyektor, atau papan pengumuman di lokasi yang mudah terlihat oleh semua siswa. Pengaturan ini membantu efektivitas penyampaian materi pembelajaran. Yang ketiga, zona pembelajaran. Membuat zona atau area khusus untuk kegiatan pembelajaran tertentu seperti zona membaca, zona praktikum, atau zona kolaborasi. Hal ini memberikan variasi dan fleksibilitas dalam penggunaan ruang. Yang keempat, tata letak ruang fisik. Menyusun letak ruang kelas agar memfasilitasi arus lalu lintas siswa dan guru. Ruang yang terorganisir membantu menciptakan lingkungan belajar yang tertata rapi. Yang kelima, penyediaan sumber daya pembelajaran. Menyusun dan menyediakan sumber daya pembelajaran seperti buku, alat praktikum, atau materi referensi agar dapat diakses dengan mudah oleh siswa. Yang keenam, ruangan kolaboratif atau diskusi. Menciptakan ruang untuk kegiatan kolaboratif atau diskusi kelompok seperti meja bundar atau area duduk bersama. Ini mendukung interaksi dan diskusi antar siswa. Yang ketujuh, penataan teknologi. Menata perangkat teknologi seperti komputer atau proyektor agar dapat digunakan secara efisien. Hal ini termasuk pengelolaan kabel dan peralatan terkait. Yang kedelapan, zona presentasi guru. Menyusun ruang agar memungkinkan guru untuk memberikan presentasi atau menjelaskan materi dengan jelas. Pengaturan ini dapat melibatkan penggunaan papan tulis, layar proyeksi, atau teknologi presentasi lainnya. Pengaturan ruang kelas yang baik dapat meningkatkan keterlibatan siswa, efisiensi pembelajaran, dan menciptakan suasana yang nyaman dan terorganisir di dalam kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.